Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sama Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Farid Auladi yang juga sudah setia hadir menemani kita di pagi hari ini. Mohon izin ini saya lagi agak-agak sakit, jadi mudah-mudahan tetap dilancarkan ya. Tadi juga ada sedikit kendala, tapi insya Allah alhamdulillah ya kita masih dilancarkan untuk bisa melanjutkan nih kajian spiritual journey di hari ini ya, di Sabtu pagi hari ini. Dan Masya Allah alhamdulillah teman-teman juga senantiasa setia menemani kita di setiap Sabtu pagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah bersama saya jumpa lagi Algi Pradita dan tentunya juga bersama narasumber kita yang senantiasa berbagi ilmu buat kita semuanya, yaitu Pak Farid Auladi. Terima kasih Pak Farid. Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan juga dimudahkan nih untuk terus mengumpulkan materi-materi yang jelek buat kita semuanya, dan kita juga selalu semangat ya untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan juga tentunya di sini kita luruskan niatnya benar-benar kita ingin menjemput ridho Allah, ingin mendapatkan ampunannya, mendapatkan cintanya, dan juga semakin dekat kepada Allah ya, amin ya rabbal alamin. Dan di pekan ke-97 ini kita masih masuk dengan tema jurus magnet rezeki ya, yaitu Paradox of Candy. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung nih ya, kalau ada yang dapat info kajian ini dari temannya, nah silakan bisa mengikuti dulu ya, nanti setelah acara ini gitu ya, bisa biar misalnya bisa mengikuti kajian kita sebelumnya ada di YouTube Pradita Channel, maupun saat ini kita juga live streaming di Facebook Pradita Channel. Jadi biasanya live streamingnya juga akan menjadi rekaman yang selalu ada ya. Jadi pagi hari ini juga alhamdulillah ya di Zoom meeting sudah 70 orang, dan di Facebook ya sudah ada beberapa juga yang bergabung. Silakan bagi teman-teman yang mau share link kajian ini buat saudaranya, sahabatnya, tetangganya, ya teman-teman kuliahnya yang mungkin bisa menjadi jalan wasilah kebaikan kita bersama. Ya, selamat pagi Bu Heni, Masya Allah rame-rame nih nontonnya ya. Bu Musliantini, selamat pagi. Bu Rilmi, siapa nih Bu Rilmi? Boleh di-rename atau ditulis di kolom chat ya. Kemudian ada Bu Mariamah juga, sudah on tadi ya, Pak Zambi, tentu ya Pak Zainal ya, Alhamdulillah juga sudah terus membersamai. Dan juga di sini saya bacakan dulu di kolom chat ya. Tapi mohon izin karena saya bolak-balik terpental ya, jadi ada beberapa kayak di awal ini ya, takutnya mungkin ada yang kelewat. Ini ada Mas Andika ya. Assalamualaikum Mbak Farid, Bu Anggi, saya Andika Hanafian Atmam dari Jakarta. Kembali hadir untuk morning talk kali ini. Alhamdulillah Mas Andika. Kemudian juga ya, ya Bu Leni. Baik, kemudian ada Coach Nana ya. Assalamualaikum, sehat dari Treasure Bay Bintan. Semoga semuanya ikut kajian hari ini selalu dimuliakan, dibahagiakan, serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Waalaikumsalam, Coach Nana. Kemudian juga Bunda Wasni, semoga Pak Farid dan Mbak Anggi dan kita semua selalu berada dalam naungan ridho Allah. Amin, ya rabbal alamin. Dari Pak Hawi Arbon, Assalamualaikum Pak Farid dan Mbak Anggi. Saya Hawi dari Kalimantan Selatan. Wah, luar biasa nih Pak Hawi. Oh ya, mana ya? Tadi nongol padahal udah kelihatan ya. Kemudian ada Bunda Yeti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wah, masih semangat merah putih nih ya di belakangnya ya. Bunda Yeti. Kemudian Pak Arif Fadlullah, Assalamualaikum Pak Farid dan Bu Anggi. Waalaikumsalam Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Zambir. Lalu juga ada Pak Zainal. Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan ridho Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Zainal. Lalu juga ada Pak Pira ya. Waalaikumsalam Pak Pira. Kemudian ini The Galaxy J3 Pro siapa nih?
Bapak Ibu yang hadir pagi ini, salam dari Kalsel Ominamas, grupnya Pak Farid nih ya, timnya ya. Terima kasih teman-temannya Pak Farid ini juga ikut hadir bersama kita. Lalu juga ada Mbak Nurul dari Jakarta. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid dan semua yang hadir di Zoom meeting ini. Tetap semangat mendengar ilmu di pagi hari dari Pak Farid dan Mbak Anggi. Berkah dalam rezeki untuk hari ini beserta keluarga. Amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Nurul doanya. Lalu juga ada Mbak Mila dan banyak lagi ya, Bu Mila dengan doanya dan salamnya, ada Pak Farid tentunya ya, insya Allah Allah senantiasa melimpahkan dengan sehat dan memudahkan segala urusan kita. Lalu juga ada Bu Nurmania ya, Lampung hadir dari Bu Siti Mariam Tangerang, dari Bu Sari Dewi Lampung, Bu Katulis dari Lampung, Bu Mariama dari Jakarta ya, Bu Winarni dari Wonogiri ya, Bu Mila, Bu Siti Muslimah, Pak Abdillah, ya, Pak Wahyu Adrian, Bu Eka, Bu Bendia, Bu Wati, Pak Marwanto, Bu Musliantini, Bu Novi, Bu Heni, Pak Jusnan, Pak Tri, Bu Heni, Bu Siti Mariam, Bu Eni, ya Masya Allah, Bu Sarotin, Pak Nur Cahyo, dan Pak Gali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya buat kita semua. Terima kasih yang sudah menyampaikan salamnya dan doanya di pagi hari ini ya. Insya Allah para malaikat yang selalu membersamai kita, yang Allah turunkan malaikat-malaikat dalam majelis-majelis ilmu, turut mengaminkan doanya, dan tentunya pada saat malaikat yang mengaminkan tanpa hijab ya, masih suci, disayang Allah gitu ya, mudah-mudahan semakin dikabulkan doa-doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu seperti biasa, Bapak Ibu mungkin ada yang baru berkenalan dengan kami ya dari Parita Channel. Insya Allah di sesi pertama kita akan ada sesi tanya jawab, menjawab pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya gitu ya. Baru nanti di sesi kedua kita masuk ke sesi materi. Nah di sini kami tidak membuka tanya jawab langsung. Jadi silakan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, ini nanti bisa tuliskan di kolom chat Zoom ataupun di kolom chat di kolom inbox Facebook ya, ataupun boleh langsung WA ke saya di 0812 1139 1230 ya. Dan di awal tentunya Pak Farid akan membuka juga dengan doa agar semakin menambah keberkahan dari majelis ilmu ini dan kita juga semakin mudahkan untuk mengamalkan dan mempraktekannya. Baik, kalau gitu. Oh, ya Pak Farid sudah siap untuk kita memulai sesi di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semua dilancarkan ya Pak Farid dan juga Insya teman-teman Allah. semua. Baik ya, pada Pak Farid dipersilakan untuk memulai dengan doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, kemudahan di dalam berbagai bentuknya untuk kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita semakin ke sini ada yang merasakan semakin tidak mudah, tidak ringan, tetapi Allah senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya, anugerahnya tanpa terbilang. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang, memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman, dan kita tidak pernah terputus untuk meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Semoga Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir.
Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak hadir rahimakumullah, marilah kita buka acara dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kita berdoa meminta kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya memberikan manfaat yang terbaik untuk diri kita. Mari kita mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskan rezeki mereka ya Allah, sempurnakan kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepada-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, tampaknya Mbak Anggi sedang kurang sehat ya. Mari kita doakan sama-sama untuk beliau. Kita doakan juga untuk sesiapapun barangkali ada di antara kita juga yang saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat. Untuk keluarga kita, soulmate kita, pasangan, anak, istri, suami, sahabat, teman dekat, pimpinan barangkali, atau anak buah, atau siapapun itu. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita bahas beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk ya. Dan pertama dari Ibu Siti Muslimah Tangerang, Mbak, saya ada 2 pertanyaan, semoga bisa disampaikan dan terjawab pada saat kajian Sabtu. Nomor 1 yang pertama. Kalau masih terbayang-bayang terus dengan dosa-dosa besar yang terdahulu, apakah itu artinya Allah masih belum mengampuni dosa kita? Ya. Yang kedua, ingin sekali menjauhi riba, sedang berusaha untuk menutupi amanah-amanah, tetapi suami bekerja di salah satu bank. Bagaimana ya Mbak ya? Baik, yang pertama pertanyaannya, kalau masih terbayang-bayang terus dengan dosa masa lalu, dosa besar, apakah itu artinya Allah masih belum mengampuni dosa? Yakin saja ya, yakin saja bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu tergantung dari makhluknya, tergantung dari pikiran, tergantung dari sangkaan hambanya. Yakin saja, berprasangka baiknya, husnuzon saja dengan Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bandingannya gini, sederhananya begini. Orang kafir saja, ya orang kafir saja yang misalnya pada saat dia kondisi sedang kafir, banyak dosa, berbuat maksiat, lalu kemudian dia mengucapkan syahadat, ya masuk menjadi seorang Islam, seorang Muslim gitu kan, atau Muslimah. Pada saat mengucapkan syahadat itu langsung otomatis seluruh dosanya dihapus. Langsung bersih seperti seorang bayi yang baru lahir. Kan seperti itu. Berapapun banyaknya dosa mereka, betapapun mereka senantiasa berbuat maksiat, tetapi ketika mengucapkan syahadat, masuk Islam, maka otomatis seluruh dosanya dihapus. Apalagi kita ya, apalagi kita yang insya Allah selalu mengucapkan syahadat. Ya berapa kali dalam
1 hari 1 malam gitu kan. Mari kita hitung dari sholat wajib kita saja. Insya Allah ya, yakin saja Ibu Siti Muslimah bahwa Allah itu Maha Pengampun, berprasangka baik ya, husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana cara menjauhi riba ya. Nah, sebetulnya gampang saja. Saya pernah memberikan 3 rumus menjauhi riba atau menjauhi hutang. Itu yang pertama adalah amputasi. Amputasi itu ya sudah jual semua aset kita, lalu kemudian kita tutupi amanah-amanah kita, kita tutupi utang-utang kita, amputasi gitu ya, langsung to the point, straightforward, bayar, selesai gitu. Kedua, rawat inap. Rawat inap ini ya jual sebagian aset kita, kemudian kita bayari sebagian dari utang-utang kita, kemudian sisanya dicicil sesuai dengan jatuh temponya ya. Yang ketiga itu rawat jalan. Rawat jalan itu ya artinya pertama kita tutupi utang-utang kita, riba kita, cicilan kita bayar secara berjenjang, secara periodik sesuai dengan jadwalnya. Kemudian tidak boleh menambah utang yang baru, gitu ya. Banyak tidak boleh menambah utang baru. Nah, tergantung mau pakai yang mana, mau amputasi, sanggup nggak amputasi? Amputasi ini keuntungannya adalah utang kita langsung lunas misalnya, gitu. Tetapi resikonya kita jatuh miskin, nggak punya apa-apa lagi barangkali seperti itu, gitu. Jadi kita mulai dari nol lagi. Kedua, rawat inap. Rawat inap itu ya jual sebagian aset, sisanya dicicil sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, rawat jalan. Nah, tiga-tiganya ini tentu punya kelebihan dan tentu punya konsekuensinya. Kelebihannya adalah amputasi, itu berarti kita dari nol lagi, kita nggak punya apa-apa lagi. Rawat inap itu sebagian dari aset kita, harta kita itu tidak kita miliki lagi, jadi setengah kaya barangkali seperti itu. Nah, kalau rawat jalan itu kita masih hidup secara normal seperti sekarang, tetapi kita bayar cicilan sesuai dengan jadwal. Kelebihannya masing-masing itu ada, tetapi kekurangannya itu kalau kita menggunakan rawat inap dan rawat jalan, siapa yang tahu kalau hidup kita itu akan selamanya? Siapa yang tahu kalau ternyata besok atau lusa atau barangkali hari ini kita dijemput oleh malaikat maut menghadap kepada Allah. Artinya ketika kita meninggal, kita masih punya utang, kita masih punya amanah. Sanggup nggak untuk menghadapi seperti itu? Monggo, silahkan. Pilih yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Tetapi di dalam dunia nyata kebanyakan menganjurkan yang ketiga, rawat jalan. Kenapa? Supaya tidak tiba-tiba tanda petik jatuh, kemudian kita tidak punya penghasilan, malah menzolimi keluarga. Ada yang mengatakan seperti itu. Ayo doain yang kenceng, berdoa yang semangat gitu kan, kemudian ikhtiar, sambil ikhtiar barengi ikhtiar mencari profesi lain gitu ya. Baik, yang kedua dari no name. Bismillah, titipan pertanyaan Mbak, sebagaimana pengamal maha rezeki ketika mendapatkan persoalan, hal yang harus diucapkan adalah dia benar, saya salah. Bila mana kita mendapatkan fitnah yang keji, yang pastinya kita tidak lakukan, hal yang saya sampaikan ke orang itu adalah hal di atas tadi. Tetapi apakah di MR tidak diajarkan tabayun supaya informasi yang dia dapatkan dari informannya tidak berkembang menjadi luas yang membuat dia berdosa terus-menerus? Ini sudah masuk ke pencemaran nama baik. Apakah yang harus dilakukan seorang MR ketika mendapatkan bungkus permen seperti ini nih? Bahasa-bahasa istilah-istilah MR ya, bungkus permen itu adalah ujian barangkali. Sholat taubat buat diri dan dirinya, memaafkannya sudah, tetapi hati ini masih tidak nyaman. Hati ini masih tidak nyaman, ya, cenderung menjadi perisai. Mohon pencerahannya, Pak Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya sebetulnya sederhana banget ya. Kalau ketemu orang-orang yang seperti ini, kalau ketemu persoalan seperti ini, saya cuma bakal bertanya. Saya cuma akan bertanya. Untuk apa kita menyimpan dendam gitu ya? Katakanlah kita yang benar, dia yang nggak benar, untuk apa kita menyimpan dendam? Apakah ada manfaatnya gitu kan? Kalau memang menyimpan dendam, menyimpan emosi, menyimpan marah ini ada manfaatnya, silahkan lakukan. Silahkan lakukan. Tetapi kalau ternyata tidak ada manfaatnya, so what gitu loh. Buat apa? Kenapa kita mesti menyimpan dendam itu? Mengapa kita mesti menyimpan rasa tidak suka itu, buat apa gitu ya? Balikin lagi aja. Ada manfaatnya nggak? Kalau ada, teruskan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Sesederhana itu bagaimana kita menyikapi hidup gitu ya.
Lalu ketika ada orang menfitnah kita, kita mestinya berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kalau orang menfitnah kita itu bisa berarti bahwa kita itu lebih hebat dari orang tersebut. Kalau ada orang yang mau menjatuhkan kita, berarti kita itu adalah orang yang sudah mapan, ingin dijatuhkan oleh orang lain. Kalau ada orang ingin menurunkan kita, berarti posisi kita lebih tinggi karena disuruh turun. Kan sederhana, gitu ya. Kan sederhana saja seperti itu. Lalu kalau ada orang memfitnah, barangkali Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Allah sedang mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Barangkali Allah sedang menambahkan pahala sabar kita. Barangkali Allah sedang menaikkan derajat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ambil dari sisi positifnya saja. Pakai ilmu reframing kalau ada orang yang membahasakan yang seperti itu. Ngapain kita mikirin sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita. Ngapain bawa-bawa beban pikiran, bawa kotoran-kotoran hati, gitu, bawa sesuatu yang kemana-mana kita pikirin, tetapi itu tidak memberikan manfaat untuk diri kita. Yuk kita mau awet muda nggak hidupnya, gitu ya. Yuk kita mau enak-enak aja nggak hidupnya, mau bahagia nggak hidupnya. Ya sudah, buang hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memahami ilmu atau jurus-jurus mahat rezeki, amalkan semua jurus-jurus itu. Memang tidak mudah ya. Kalau mudah itu hadiahnya cuma piring cantik atau gelas cantik gitu ya. Tetapi karena ini tidak mudah, maka hadiahnya surga, surganya Allah, surganya dunia, diberikan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan hidup kita gitu ya. Insya Allah perisainya jadi hilang, rezeki datang bertubi-tubi, insya Allah seperti itu gitu ya. Dan nanti insya Allah kita juga akan mendapat surganya Allah di yaumil akhir kelak ya. Berikutnya dari Ibu Yulianti di Lampung. Pak Farid, gimana kalau ibu suka cemburu kalau aku lebih perhatian pada suami? Gimana ya? Karena satu rumah saya ngurus ibu dan saya juga berusaha berbakti pada suami. Harus seimbang ya Pak ya. Usahakan secara maksimal untuk menyeimbangkan ya, walaupun sebetulnya ketika sudah menikah, seorang wanita sudah menikah, maka fokus istri itu adalah kepada suami, kepada pasangan. Porsinya lebih banyak ke sana. Namun demikian juga tentu tidak boleh kita untuk mengurangi porsi perhatian kita kepada orang tua kita ya, karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Berikutnya ada NN, non-name Bu Anggi. Apakah perbuatan saya itu bisa menghalangi rezeki saya kalau saya kadang-kadang mencuri uang anak saya? Masya Allah. Untuk belanja, nunggu dikasih, nggak dikasih-kasih. Memang saya bayarin listrik, wifi, tapi nggak ngasih uang untuk belanja. Sekarang saya jualan baju, ada teman saya yang nitip baju di rumah. Tapi saya yakin banget Allah akan mencukupi kebutuhanku. Sederhana sekali ini. Barangkali ini ibu atau bapak tidak memberikan identitas ya. Coba lakukan komunikasi dengan anak. Ini mesti persoalannya itu karena tidak ada komunikasi. Saya yakin dari konseling yang kami lakukan, hal-hal seperti ini sebetulnya adalah saling menutup diri, tidak ada komunikasi yang lancar, tidak ada komunikasi yang baik. Masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya. Masing-masing merasa dirinya paling benar, padahal hal-hal yang diyakini itu tidak pernah dikomunikasikan. Ketika ketemu dengan si A meyakini bahwa dirinya yang benar, si B yang tidak baik. Ketika saya ketemu dengan si B, demikian juga sebaliknya. Dia merasa yang lebih benar dan si A yang tidak benar. Kemudian ketika dikomunikasikan, diketemukan keduanya, Masya Allah, Alhamdulillah, gampang banget solusinya gitu ya. Gampang banget. Ternyata apa? Ada persepsi yang tidak sama, ada sudut pandang yang tidak sama. Nah, ini juga demikian ya. Tolong komunikasi dengan anak. Ya, komunikasi dengan anak tentu akan lebih bagus lagi nanti solusinya pasti. Semuanya berawal dari komunikasi kita. Tanpa komunikasi tentu persoalan ini tidak akan pernah selesai. Ya, silakan ini ibu atau bapak monggo, janganlah mengambil harta orang lain, milik orang lain tanpa izin. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa harta anak itu adalah harta orang tua juga, namun tentu tidak serta merta tidak
kemudian sewenang-wenang kita mengambil tanpa ada unsur izinkah. Kita jaga etika ya, jaga etikanya seperti itu. Berikutnya dari Ibu Maria Yuliana Jombang, makasih Mbak Anggi, Pak Farid selalu membersamai kami dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, sederhana tapi mengena dalam kehidupan sehari-hari. Sehat selalu ya Mbak Anggi, Pak Farid dan keluarga, terima kasih. Berlimpah berkah, amin ya robbal alamin. Satu lagi ilmu yang jelek, kami disadarkan bahwa terkadang beban atau persoalan yang tidak ringan itu bertujuan untuk menyelamatkan kita. Ini beneran jelek Mbak. Banyak nggak sadarnya saya ini. Bersyukur Allah tempatkan kami di circle yang lebih sehat, lebih baik, lebih berkah. Ini wasilah dari persoalan yang tidak ringan yang kami alami. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih jika mendapatkan manfaat dari acara kita bersama ini. Yuk, ajak yang lain ya, supaya kita bisa berbagi pahala, supaya ilmu yang kita miliki bukan hanya untuk kita, tapi bisa berbagi, bermanfaat untuk orang lain. Yang berikutnya di Ibu Heni Sudarto, maaf Pak, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk berdoa dan ngaji. Tapi bagaimana ya Pak? Bismillah, setiap pagi saya berusaha untuk menyiapkan bekal anak sekolah sebagai sedekah subuh. Sebelum atau selesai sholat, saya langsung masak, sering tidak sempat mengaji atau zikir. Apa bisa diganti dengan masak sambil berzikir? Masya Allah. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, Allah itu memberikan kewajiban beribadah kepada kita itu betul-betul sangat ringan, disesuaikan dengan kemampuan kita. Lakukan saja apa yang kita mampu, tidak perlu ngoyo gitu. Pak, saya tidak bisa bangun sepertiga malam terakhir, monggo ganti dengan duha kalau bisa gitu ya. Duha pun kami tidak bisa, ya Allah ganti dengan sholat rawatibnya gitu. Rawatib kami tidak bisa, ya Pak gimana caranya, ganti dengan baca Al-Quran setiap hari semampunya. Saya nggak bisa baca Al-Quran, ganti dengan sedekah ya. Pak, sedekah uang saya nggak mampu karena saya juga bukan orang yang berkecukupan. Ganti dengan sedekah apa? Dengan sedekah tenaga, dengan sedekah pemikiran. Kalaupun itu masih nggak mampu juga, Mbok ya setiap ketemu orang senyum. Senyum itu juga sedekah, ya. Senyum itu juga sedekah, gitu kan. Nah, apakah orang-orang yang gitu ya, ada orang yang rajin sholat sunat, puasa sunat, kemudian sedekahnya juga rajin, apakah itu bisa menjadi lebih baik ya dari orang yang kehabisan waktu karena harus menjemput rezeki untuk keluarganya? Belum tentu juga, belum tentu juga gitu. Kenapa? Karena Allah itu sekali lagi saya katakan memberikan keleluasaan, keringanan kepada kita. Apa yang kita mampu lakukan saja. Yang kita mampu lakukan saja. Pernah dengar cerita Rasulullah? Di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat gitu kan, kemudian dia melakukan pelanggaran berhubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadan gitu kan. Nah itu kan kafarat ya, mesti bayar kafarat. Mesti ngapain gitu kan? Ya sudah puasa 60 hari berturut-turut. Rasulullah mengatakan seperti itu. Beliau nggak sanggup gitu kan. Membebaskan budak, beliau juga nggak sanggup. Kemudian memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, beliau juga nggak sanggup gitu kan. Kemudian akhirnya apa ya, sudah ada satu kurma itu juga tidak mungkin diberikan pada orang lain karena dia yang paling miskin di situ, ya sudah akhirnya disedekahkan untuk dirinya sendiri. Itu mudahnya demikian. Tetapi ya kalau sudah mudah jangan dimudah-mudahkan juga. Yuk berusaha gitu kan, berusaha untuk meningkatkan kemampuan ibadah kita. Memasak sarapan itu Masya Allah, itu tuh sesuatu yang sangat luar biasa. Ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin pasangan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan dikira bahwa ibadah itu cuma sholat. Kalau wajib hukumnya tidak boleh tinggalkan apapun itu, ya, apapun itu. Namanya sholat wajib, puasa wajib ya tidak boleh, tidak ada tawar-menawar kalau untuk itu. Kecuali ada halangan yang bersifat syar'i. Tetapi kalau untuk ibadah-ibadah sunnah, saya nggak mungkin melakukan sholat sepertiga malam terakhir karena pagi-pagi mesti menyiapkan macam-macam untuk jualan dan sebagainya. Ya monggo silahkan. Ganti nanti dengan duha. Duha nggak sanggup ya monggo. Nanti ganti dengan rawatib. Rawatib nggak sanggup ya nanti ganti dengan puasa sunnah misalnya gitu kan. Puasa Daud atau Senin Kamis. Nggak sanggup juga ya. Lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sangat ringan, sangat dimudahkan oleh Allah. Namun demikian, jangan memudah-mudahkan. Yuk berusaha belajar untuk memulai
menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang kita memang mampu. Jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti lama-lama juga jadi terbiasa, ya. Barangkali itu untuk sementara, Mbak Anggi. Semoga memberikan manfaat, ya, jawaban-jawaban dari kita di sini. Silakan, Mbak. Seperti biasa saya minta waktu 30 detik ya untuk break. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas jawaban dan yang masuk ya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita bersama ya. Dan Bapak Ibu tadi di sini saya lihat di kolom chat sudah ada yang menuliskan pertanyaannya. Nanti insya Allah dari Bu Witi ya, ini pertanyaannya nanti insya Allah akan dijawab di sesi berikutnya oleh Pak Farid. Dan untuk Bu Nurhayana, Assalamualaikum. Maaf Pak Farid, saya Nurhayana dari Lampung, baru mengenal ilmu MR. Mohon ilmunya 10 jurus pertama. Terima kasih. Nah ini Bu Nurhayana ya, mohon izin kebetulan kita di Pradipta Channel juga sebenarnya sudah lebih dahulu ya dulu membahas ilmu magnet rezeki ya, sudah banyak, ini kita pengulangan kedua. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, nah ini silakan bisa masuk ke atau bisa kalau pas lagi mau mengulang-ulang ilmu magnet rezeki ya, tinggal masuk ke YouTube Pradipta Channel atau sebenarnya bisa langsung juga dengan Ustadz Nasrullah ya, dengan YouTube-nya Nasrullah Magnet Rezeki. Nah, kalau dari Pak Farid biasanya sudah membahasnya, kita upload ya di YouTube Pradipta Channel. Nanti tinggal pilih playlistnya. Nah, ini nanti ada playlist kajian magnet rezeki. Karena di sini hampir banyak ya materinya dari sesi ke-14 sampai 49 kalau nggak salah ya. Jadi banyak sekali. Silakan nanti kalau mau mengulang-ulang tinggal mencari tema ya. Dan ini adalah pengulangan, kita lebih perdalam lagi, perluas lagi wawasannya terkait dengan jurus magnet rezeki. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan kalau masih mau mengajak sahabatnya, teman-temannya ya, karena kita ini akan mulai masuk ke sesi materi. Mudah-mudahan semakin banyak kan ilmu ini ya, yang kebetulan mungkin jangan-jangan sedang membutuhkan ya. Kita tidak pernah tahu ya dari jalan siapa ya teman-teman kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah dari Allah. Baik, kalau gitu Pak Farid sudah bersiap ya untuk masuk ke sesi hari ini, yaitu judulnya kenapa saya harus diuji. Seperti biasa Pak Farid judul-judulnya menarik ya, membuat kita bertanya-tanya, tapi dengan penjelasan Pak Farid yang sederhana tapi majleb buat kita semua. Pada Pak Farid, silakan. Oke, Ya. Baik, terima kasih Mbak. Saya siapkan dulu materinya. Sudah munculkah? Sudah Pak. Oke, baik. Dan izin sebentar ini menyapa beberapa teman-teman di Facebook itu ya. Ada Ibu Ida, Pak Afrizal, Ibu Isah, Ibu Alfi, SBMR, Ibu Dara, Ibu Lipi Taruna, Ibu Asri Unik, Ibu Entin, Ibu Ani Rahman. Masya Allah banyak sekali. Sudah ada sekitar 55 orang. Ibu Novita Andriani, Pak Wahyu Hidayati Suryadi, Ibu, waduh Mbak Coach Diva ini juga Masya Allah. Selamat datang Coach Diva, semoga berkenan. Ibu Yulianti di Lampung, Ibu Roro, Ibu Mas Umah atau Bapak nih, Ibu Siti Kopidatun. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang sangat banyak yang ada di Facebook ini. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kita lanjutkan ini seri dari jurus MR Paradox of Candy kalau di MR-nya, tetapi kita mencoba memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi. Ini adalah seri kedua gitu ya, kenapa saya mesti diuji. Bapak Ibu, sedikit mengulangi materi yang minggu lalu saya akan berikan. Pernahkah kita merasa persoalan yang kita hadapi itu begitu besar, kemudian persoalan yang kita hadapi begitu tidak mudah, persoalan yang kita hadapi begitu tidak ringan, persoalan yang kita hadapi itu datang silih berganti. Jadi ini kita bahas di minggu yang lalu, dan ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita gitu kan. Lalu pernahkah kita berpikir, kenapa kok saya mesti menghadapi persoalan yang seperti ini ya, seperti itu, persoalan yang tidak kunjung berakhir,
persoalan yang datang silih berganti, mati satu tumbuh 1000 yang seperti itu gitu ya. Lalu kemudian apakah persoalan ini ada akhirnya ya Allah gitu kan? Lalu juga apakah persoalan ini ada manfaatnya untuk saya, dan masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sering terlintas di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ketika kita mendapatkan persoalan. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, pada saat kita diuji, diberikan ujian, diberikan persoalan, diberikan masalah, diberikan cobaan, ya, diberikan musibah apapun itu istilahnya gitu, tetapi biasanya itu adalah bentuknya yang paling banyak, yang paling sering kita rasakan, yang kita sadari itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bahagia, sesuatu yang membuat kita ini harus berpikir lebih kencang gitu, sesuatu yang membuat pikiran kita itu kadang-kadang jadi kemana-mana, larinya kemana-mana gitu kan. Bahkan ada sebagian orang yang merasa bahwa persoalan itu sangat tidak ringan. Ujiannya itu sangat tidak ringan. Ujiannya itu seperti tidak berakhir. Lalu muncul perasaan hopeless, putus asa, dan ada juga yang sampai bunuh diri. Nah, perlukah kita seperti itu gitu loh? Perlukah kita harus memiliki sikap yang seperti itu? Apa mungkin kita yang hadir di sini beserta keluarga besar kita sampai mesti berpikir yang seperti itu, gitu kan? Nggak perlu, ya, nggak perlu. Nah, bagaimana supaya kita tidak perlu sampai berujung kepada katakanlah bunuh diri, gitu kan? Sampai putus asa, hopeless seperti hidup ini merasa tidak ada manfaatnya lagi, merasa hidup ini akan berujung di sini, katakan begitu. Yuk kita belajar ya, supaya kita sanggup menanggung segala konsekuensi dari ujian yang datang kepada kita. Kita pelajari konsepnya ya, kita pelajari konsepnya. Yang pertama, ini juga dari penjelasan minggu lalu, yang bahwa semua orang itu pasti memiliki persoalan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini minggu lalu sudah kita bahas. Setiap orang, semua orang itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah, tidak terkecuali. Termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, termasuk nabi dan rasul. Bahkan ujian untuk para nabi dan rasul itu jauh lebih dahsyat daripada kita. Jauh lebih besar daripada kita. Jauh lebih berat daripada kita. Kita mah nggak ada apa-apanya gitu. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita itu hanya diberikan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah apa? Berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nanti kita lihat lanjutannya. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sekali lagi saya katakan bahwa semua orang itu pasti diuji, semua orang pasti diberikan cobaan, semua orang pasti diberikan satu persoalan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk musibah, dalam bentuk ujian atau apapun itu, tanpa terkecuali. Jadi kenapa kita harus berpikir bahwa, aduh kenapa hidup saya kok seperti orang yang paling tidak beruntung di seluruh dunia. Padahal, pahami dengan baik, semua orang yang ada di atas permukaan bumi ini pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah. Oleh karena itu, kita berpikir sederhana, bukan cuma saya yang diuji, orang lain juga diberikan ujian kok. Kalau orang lain diberikan ujian,
lalu kemudian saya bisa melewati ujian ini, lalu kalau saya bisa bersikap dengan sabar, gitu kan, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada diri kita. Kalau kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, ditimpa persoalan, ditimpa cobaan oleh Allah, kita berpikir, sederhananya, bukan cuma saya, semua orang juga begitu. Semua orang juga mengalami hal yang sama, gitu kan. Bahkan para nabi, para rasul, para ulama, para ustadz itu juga diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Kalau mereka bisa lulus dari ujian ini, kenapa saya tidak? Kalau mereka bisa lulus dari ujian ini, pelajari apa jurusnya, apa rumusnya, lalu tiru kalau memang perlu. Lalu kita copas, copy paste kalau memang kita perlu apa? Rumus-rumusnya, jurus-jurusnya, bagaimana cara mereka menghadapi ujian, bagaimana cara mereka menempuh berbagai macam cobaan itu, lalu mereka bisa berhasil melewati. Mestinya seperti itu. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, tentu tidak akan mungkin ada muncul rasa hopeless, putus asa itu tidak mungkin. Buang jauh-jauh, bunuh diri jauh, amit-amit jabang bayi kalau orang Jawa bilang seperti itu ya. Kenapa? Karena setiap orang diuji kok. Tetapi ada pahala yang besar bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat ini bukan cuma ketika kita mendengar ada orang meninggal, tepat memang, tapi tidak untuk itu saja gitu. Ini memberikan satu kesadaran kepada diri kita. Kesadaran apa? Bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu ngapain mesti hidup ini merasa penuh dengan persoalan, dengan cobaan, dengan ujian? Loh, yang punya Allah, kita berasal dari Allah, hidup kita dibimbing oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dan kita suatu saat juga akan kembali kepada Allah. Kan sederhana seperti itu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ujian itu ya kan ada pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pahalanya apa? Orang-orang yang sabar itu adalah apabila ditimpa ujian, ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahala sabar. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, barangkali Allah sedang ingin memberikan pahala sabar kepada kita. Allah sedang ingin memberikan pahala ibadah kepada kita. Allah ingin memberikan pahala ridho kepada kita, dan Allah ingin memberikan pahala pasrah kepada kita. Ya, ketika kita dikasih persoalan lalu solusinya kita merasa lama banget, barangkali Allah sedang berkehendak apa? Ingin memberikan pahala sabar, pahala ibadah, pahala ridho, pahala pasrah itu sebanyak mungkin untuk kita. Kenapa? Karena bisa jadi dosa kita itu yang terlalu banyak. Dosa kita terlalu banyak, sementara amal kebaikan kita itu tidak banyak, dan kita tidak bisa mendapatkan amal kebaikan dari hal-hal yang kita lakukan, maka jangan-jangan Allah itu berikan cobaan supaya kita bisa mengumpulkan pahala. Pahala apa? Pahala sabar, pahala ibadah, pahala ridho, pahala pasrah yang tidak mungkin kita dapatkan ketika kita diberikan kenikmatan kesenangan. Barangkali seperti itu. Yang kedua, kalau kita diberikan ujian, ya, diujian oleh Allah, barangkali Allah sedang berkehendak untuk memberikan bekal yang tadi, ya, pahala-pahala tadi yang lebih banyak, dan pada saat kita selesai dan lulus dari ujian, kita termasuk orang-orang yang memiliki amal kebaikan yang luar biasa. Ibaratnya kan orang sedang persiapan mau ujian, ya, ujian apa? Ujian kenaikan kelas, ujian akhir semester, atau mungkin masuk perguruan tinggi, macam-macam lah. Masih ingat zaman kita dulu naik kelas, naik ke level pendidikan lebih tinggi, kan pasti ada tesnya, ada tes, ada ujiannya, kan seperti itu.
Semakin lama, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membuat persiapan, maka semakin yakin kita bisa lulus ujian tersebut. Kan seperti itu. Mau ujian, katakanlah tinggal 2 bulan lagi waktunya. Dari sekarang kita sudah belajar. Belajar kan tidak mudah. Belajar perlu pengorbanan. Belajar itu tidak nyaman. Kan seperti itu ya. Mesti bangun pagi, mesti siapkan fisik, macam-macam dan sebagainya. Itulah ujian, itulah contoh bentuk ujian, ilustrasi ujian Allah yang diberikan kepada kita. Supaya apa? Ketika kita masuk pada ujian akhir semester, masuk pada seleksi perguruan tinggi, katakan begitu, kita sudah punya bekal yang banyak, siap untuk menghadapi ujian itu. Siap untuk lulus masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Barangkali seperti itu. Ya. Jadi, sederhanakan cara berpikir kita. Allah kenapa ngasih ujian kepada kita? Gitu kan. Kenapa Allah itu ngasih ujian kepada kita? Barangkali memang bekal kita untuk hidup bahagia itu masih belum banyak. Barangkali seperti itu. Nah, mari kita lihat juga kenapa Allah memberikan ujian kepada kita. Kan sederhana. Mengapa saya mesti diuji gitu kan? Kita ambil Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Mengapa saya diuji gitu? Ya Allah itu ingin ngetes. Lu katanya udah ngomong, udah beriman. Lu katanya udah merasa beriman. Bener nggak sih iman kamu itu? Bener nggak sih keimanan kamu itu betul-betul hanya untuk Allah? Atau jangan-jangan ada unsur lain yang bisa membuat kita jadi musyrik? Allah itu ingin menguji kita. Kenapa setiap orang diuji, apalagi orang yang beriman? Hanya ibaratnya kan ada pepatah. Apa itu? Semakin tinggi pohon, semakin kencang hembusan anginnya. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin kencang juga ujiannya itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ayo, siapa yang mengatakan saya sudah beriman? Siap-siap dengan ujian Allah. Ayo, siapa yang mengatakan bahwa iman saya semakin lama semakin naik? Siap dengan ujian lagi. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin tinggi juga ujiannya. Itu sudah fitrahnya. Sudah seperti itu. Gitu. Kenapa harus kita lari dari ujian ini? Seimbang. Balance antara tingkat keimanan dengan ujian. Kalau ujian kita makin lama makin kencang, makin lama makin banyak, jangan-jangan memang tingkat keimanan kita itu semakin tinggi. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kenapa ya Allah saya diberikan ujian, berbagai macam ujian yang tidak pernah berhenti? Jangan-jangan memang di dalam hati kita timbul satu kesadaran bahwa keimanan kita itu semakin lama semakin tinggi. Seperti itu kan gampang supaya hidup kita menjadi nikmat. Ya, dilanjutkan lagi, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Allah menguji orang-orang terdahulu. Allah juga menguji kita untuk apa? Allah ingin tahu kita masuk golongan yang mana. Kita masuk golongan yang benar atau golongan yang mendustakan Allah. Jangan-jangan keluh kesah kita selama ini memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dusta. Dikasih ujian berkeluh kesah, dikasih ujian menghujat orang, menghujat Allah dan sebagainya. Ayo ingat, hati-hati, jangan-jangan nanti kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dusta.
Golongan orang-orang Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dijauhi oleh Allah. Apa akibatnya kalau kita termasuk golongan orang-orang yang dusta? Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sederhana ya. Kita diuji, mendapatkan ujian banyak. Semua orang diuji, termasuk nabi, rasul, para nabi, para rasul, para ulama, ya, para ustadz dan sebagainya. Semua pasti diuji. Tetapi ujian itu ada pahala, pahalanya pahala sabar, pahala ibadah, pahala orang-orang yang betul-betul pasrah kepada Allah, dan terakhir pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kita pegang. Kenapa kita mesti diuji? Ya Allah ingin tahu, jangan-jangan kita ini termasuk golongan orang-orang yang dusta. Allah kepinginnya kita termasuk golongan orang-orang yang benar. Lalu makanya yuk kita belajar. Apa sih hakikat dari ujian itu? Apa konsep dasar dari ujian itu? Supaya kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul semakin diuji, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ujian, semakin meningkat keimanan kita, dan terakhir kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ke sana, targetnya ke sana. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang seperti itu. Lalu konsep berikutnya di dalam ujian ini. Ujian itu hanya diberikan kepada mereka yang mampu menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah itu tidak akan menguji kita di luar kesanggupan kita, di luar kemampuan kita. Tidak mungkin, mustahil. Allah pasti benar. Allah pasti benar dengan apa? Dengan segala firman-Nya, gitu ya. Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi Pak, kenapa ada orang yang merasa tidak sanggup lalu kemudian sampai bunuh diri? Orangnya saja, hatinya saja. Orang tersebut, oknum itu yang memang tidak tahu konsep dasar tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ujian dari Allah tidak mungkin melewati batas kesanggupan kita. Ujian dari Allah itu bentuknya bisa sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa juga sesuatu yang kelimpahan, berlimpah harta, berlimpah materi. Itu juga satu ujian. Kesenangan itu juga satu ujian. Nah, ini juga orang sering mengatakan banyak orang bisa lulus dari ujian kekurangan, tetapi banyak orang yang tidak lulus dari ujian kesenangan. Kan begitu ya. Allah, kenapa contoh sederhananya ini kita lihat dari apa namanya, dari sisi yang kesenangan saja. Kenapa Allah itu tidak menjadikan saya sebagai seorang presiden di Republik Indonesia ini? Karena Allah tahu Farid itu nggak akan sanggup jadi presiden. Ya. Kalau kita lihat ujian itu juga salah satunya bentuknya itu adalah kesenangan, kenikmatan, kelimpahan. Kenapa seorang Farid itu tidak jadi seorang presiden, tidak jadi seorang menteri, tidak jadi seorang tokoh partai, tokoh utama yang terkenal? Karena Allah tahu Farid itu tidak akan sanggup untuk memegang amanah itu. Ya sudah, seorang Farid ya begini saja kesanggupannya. Ya, jadi Allah tidak berikan jalan saya untuk masuk ke wilayah tersebut dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa saya tidak akan mungkin sanggup untuk menerima kehidupan seperti itu. Ya. Kenapa seorang Farid itu istrinya bukan Raisa misalnya, atau Isyana Saraswati, katakanlah begitu, yang cantiknya luar biasa. Karena si Farid itu tidak mungkin sanggup untuk membiayai kehidupannya, membiayai kebutuhan hidupnya, keperluan hidupnya. Allah tahu seperti itu, diberikanlah jodoh yang lain, istri yang lain, pasangan yang lain, yang lebih cocok, di mana saya mampu untuk memberikan nafkah kepada beliau, kepada pasangan saya. Kan seperti itu.
Boleh kita punya keinginan untuk jadi orang yang kaya raya, punya rumah megah, punya mobil mewah, punya macam-macam, tapi Allah nggak ngasih. Tetap aja segini-segini aja, tetap aja penghasilan saya itu cukup dari bulan ke bulan, bukan dari bumi ke bulan, bukan dari bumi ke planet Mars, tapi cukup untuk bulan ke bulan. Jangan-jangan kalau saya diberikan kelimpahan materi, bisa jadi saya lupa diri. Bisa jadi saya melupakan Allah, meninggalkan Allah, dan hidup dalam kubangan dosa, hidup dalam kubangan maksiat. Bisa jadi seperti itu. Makanya Allah berikan untuk saya ini pas-pasan saja. Materinya pas-pasan, gajinya pas-pasan. Katakanlah demikian, seperti itu. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik, rahimakumullah. Banyak orang mengatakan, banyak orang lulus ujian dengan hal yang tidak menyenangkan. Tetapi tidak banyak orang yang lulus dengan kelimpahan. Ya, kelimpahan. Banyak cerita dulu. Saya punya teman saya bercerita kepada saya. Dulu ada seorang temannya beliau ini sopir lah, gini, sopir apa, driver di satu perusahaan, bawa mobil perusahaan. Lalu kemudian Allah memberikan Allah memberikan keleluasaan. Jadilah si sopir ini jadi pengusaha, ya, jadi pengusaha, mantan sopir jadi pengusaha, gitu kan. Lalu apa yang terjadi ketika beliau bertemu dengan temannya tadi pada saat sudah menjadi seorang pengusaha, yang mobilnya, mau saya sebutkan merek aja ya, biar terkenal, mobilnya Fortuner, padahal dulu cuma supir, sekarang sudah punya pegangan Fortuner gitu ya. Ketemu di rumah makan, yang digandeng bukan istrinya, yang digandeng orang lain. Dia mengatakan, lu itu kagak tahu diri, lu lagi dulu lagi susah, yang nemenin lu itu istri lu, anak lu, sekarang udah kaya raya begini, yang nemenin bukan istri lu, bukan anak lu, tapi orang lain, seperti itu. Nah, istrinya bukan, ya, entah itu siapa, dia bilang seperti itu. Itulah contoh. Jangan-jangan kalau saya diberikan kelimpahan, itu juga bakal begitu, jangan-jangan, barangkali. Gitu. Sehingga Allah tidak berikan kelimpahan kepada diri kita. Seperti itu ya. Banyak sekali orang kaya baru yang tidak dekat dengan Allah. Orang kaya baru yang dulunya rajin pada saat dia belum sukses secara materi, gitu ya. Belum sukses secara materi, itu sedekat dengan Allah. Ibadahnya kencang, ibadahnya kuat. Tetapi ketika kehidupan ekonominya semakin lama semakin meningkat, maka sedikit demi sedikit dia juga menjauhi Allah. Jangan-jangan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah uji kita dengan ketidaknyamanan, dengan ketidakbahagiaan, dengan kekurangan harta barangkali, dengan kebahagiaan yang tidak sepenuhnya kita bisa dapatkan, tidak mungkin melebihi kesanggupan kita, tidak mungkin melebihi kadar kesanggupan kita. Kalau kita tidak diberikan kenikmatan yang melimpah ruah dan berkah, melimpah ruah, berkahnya tidak ada. Kalau Allah tidak melimpahkan harta materi kepada kita, jangan-jangan memang kita ketika diberikan kelimpahan, kita tidak akan sanggup untuk menjalani kehidupan itu. Jangan-jangan kita malah berbuat maksiat, jangan-jangan kita malah berbuat dosa. Allah lebih tahu dengan hal yang seperti itu. Kita tidak pernah tahu masa depan kita mau seperti apa, tapi Allah pasti lebih tahu, gitu kan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, ujian itu pasti ada solusinya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da yusri yusron. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Pasti ada solusinya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusro. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ada solusinya, ada ujungnya, ada waktunya.
ada akhirnya? Tidak mungkin ujian yang tidak berakhir, tidak mungkin. Pasti ada ujungnya, cuman kita tidak pernah tahu kapan ujungnya itu kita dapatkan. Kapan akhir dari ujian tersebut. Ya, pasti ada solusinya. Seperti ada waktunya ya, ada solusinya, ada waktunya. Ada waktunya kapan? Kita tidak pernah tahu. Samalah seperti jadwal ujian akhir semester. Kita tahu bahwa kita berada di kelas 5 katakan SD gitu. Itu pasti akan ada akhirnya, pasti akan ada ujungnya. Kita mesti mengikuti ujian akhir semester selama 10 hari penuh. Pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Kita mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Demikian juga dengan ujian kehidupan kita. Pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Pasti ada jawabannya. Sering saya katakan di berbagai kesempatan dalam acara-acara seperti ini, ujian dari Allah itu ya, itu lebih kurang ilustrasinya sama seperti ujian akhir semester, ujian masuk perguruan tinggi, macam-macam lah seperti itu. Siapa yang bikin soal ujian akhir semester? Guru, dosen. Siapa yang membuat soal-soal untuk masuk perguruan tinggi? Panitianya. Siapa yang punya jawaban dari soal-soal ujian itu? Ya pasti guru, ya pasti dosen, ya pasti panitia itu. Nah, sekarang kembali kepada kehidupan kita. Siapa yang memberikan ujian kehidupan kita? Allah. Siapa yang punya jawabannya? Ya pasti Allah. Pasti ada solusinya. Siapa yang pegang lembar jawabannya? Siapa yang tahu jawabannya? Siapa yang tahu solusi dari persoalan kita? Ya Allah. Tanya ke Allah. Tanya ke Allah. Kalau kita lagi ujian akhir semester, tanya ke dosen, tanya ke guru. Kalau mau tahu jawabannya, jangan tanya ke teman di samping kita. Nyontek namanya kalau seperti itu. Nyontek dilarang, nyontek hukumnya haram. Nyontek ketahuan dihukum sama guru, sama dosennya. Sama seperti kita juga. Ujian hidup kita diberikan oleh Allah. Yang punya jawabannya ya Allah. Ya tanya sama Allah, jangan tanya sama dukun. Jangan tanya sama paranormal. Jangan tanya sama orang pintar. Jangan tanya sama orang-orang yang nggak jelas. Kalau kita bertanya pada dukun, pada orang pintar, pada paranormal gitu kan, penasihat spiritual, katakanlah begitu ya misalnya. Itu bisa jadi apa? Bisa jadi Allah marah dengan kita. Kenapa lu nggak nanya ke gua? Allah bahasanya begitu barangkali. Kenapa lu nanya sama orang yang nggak jelas begitu ya? Nah, seperti itu barangkali. Tanya ke Allah. Tapi kan Pak, kami belum punya kemampuan untuk bertanya kepada Allah secara langsung. Kami belum tahu juga caranya seperti apa. Kami juga belum tahu bagaimana kami mesti bertanya kepada Allah. Yuk belajar bareng-bareng. Yuk kita minta dibimbing oleh mereka-mereka yang memang sudah punya kemampuan untuk memberikan jalan, memberikan petunjuk jalannya seperti ini. Yang menjawab persoalan kita itu bukan orang tersebut, Allah. Orang itu hanya menunjukkan jalan. Orang itu misalnya para konselor, para coach itu hanya menunjukkan jalan, membantu. Mesti begini jalannya, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Seperti itu. Semudah itu ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Nah ini yang paling penting lagi. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, ketika muncul persoalan, muncul musibah, muncul bencana yang menimpa diri kita, mesti penyebabnya itu tidak lebih dari dua. Yang pertama, penyebabnya bisa jadi karena dosa-dosa kita di masa lalu. Ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan bencana yang menimpa diri kita, yuk tanyakan kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan ini terjadi gara-gara dosa saya masa yang lalu. Gara-gara dosa saya masa yang lalu. Kalau sudah ketemu ternyata betul persoalan hidup saya ini gara-gara dosa masa lalu, lalu lakukan evaluasi diri. Dosa apa yang pernah kita lakukan?
Berapa banyak dosa itu? Berapa besar dosa itu? Seberapa sering dosa itu kita lakukan? Kalau sudah ketemu, stop. Jangan lakukan dosa itu lagi. Jangan ulangi dosa itu lagi. Bertobat. Taubatan nasuha. Bertobat, selesai. Jangan diulangi lagi seperti itu. Ya. Allah sayang dengan kita. Kita diberikan persoalan, kita diberikan musibah, kita diberikan bencana, diberikan ujian, karena Allah sayang dengan kita. Sayang kenapa? Supaya kita tidak berketerusan melakukan dosa itu lagi. Supaya kita bisa segera stop dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Supaya kita berhenti dari dosa itu dan kembali ke jalan yang benar. Itu konsep yang pertama. Sekali lagi saya jelaskan. Ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan bencana, ujian, persoalan, apapun itu, tengok ke belakang kita. Lihat ke belakang kita, review kehidupan kita. Jangan-jangan musibah ini, bencana ini, persoalan ini gara-gara dosa yang saya lakukan di masa yang lalu. Telusuri ke belakang. Lihat ke belakang. Dirinci lagi dosanya apa, seberapa besar, seberapa banyak, seberapa kali saya melakukan perbuatan dosa yang seperti itu. Kalau sudah ketemu ternyata memang ada dosa-dosa yang kita lakukan, stop. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan ulangi lagi dan melakukan taubatan nasuha. Bertobat. Kenapa kita diberikan persoalan? Barangkali Allah ingin kita berhenti dari berbuat dosa. Barangkali Allah ingin supaya kita tidak berkelanjutan dari berbuat dosa. Allah ingin mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Allah ingin supaya kita itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allah ingin supaya kita ini bisa mendapatkan surganya dunia dan surganya akhirat. Surganya Allah. Allah kepingin hidup kita itu berada di jalan yang lurus. Allah kepingin supaya kita berakhir nanti dalam keadaan husnul khotimah. Allah kepingin supaya kita itu mendapatkan surganya Allah baik sekarang maupun kelak di yaumil akhir. Itu husnuzonnya, berprasangka baiknya kepada Allah. Persoalan datang, musibah datang, bencana datang, ujian datang, hayo review. Hayo lihat masa lalu kita. Banyak dosa ternyata. Kenapa Allah berikan musibah, berikan persoalan? Karena kita banyak dosa di masa lalu dan kita yakin musibah yang diberikan kepada kita supaya kita kembali ke jalan Allah. Supaya kita berhenti, stop secara total untuk tidak menjalankan dosa-dosa itu lagi. Sesederhana itu, Pak. Kenapa Allah berikan ujian? Kenapa saya harus diuji? Karena banyak dosa, barangkali seperti itu. Gitu ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang kedua, pada saat kita ditimpa musibah, persoalan, bencana, ujian, dan sebagainya, lalu kita secara refleks melihat ke belakang, ada nggak dosa-dosa yang kita lakukan? Ada nggak dosa-dosa yang kita pernah jalankan? Ternyata dicek nggak ada. Barangkali Allah sedang ingin meningkatkan derajat kita. Ujian naik kelas. Sama seperti ujian akhir semester, sama seperti masuk perguruan tinggi, tes masuk perguruan tinggi, katakan demikian. Kita kan nggak punya dosa. Kita ingin naik tingkat, kita ingin naik kelas. Ya diuji dulu supaya ketika kamu berada pada kelas yang kamu inginkan, kamu sudah sesuai dengan standar yang diperlukan untuk berada pada kelas tersebut. Sesederhana itu menghadapi persoalan, menghadapi musibah, menghadapi bencana. Bisa jadi karena dosa masa lalu, karena kalau kita review, evaluasi kehidupan kita ternyata tidak ada dosa masa lalu, berarti kita sedang dalam proses untuk naik kelas. Naik derajat, naik level, naik tingkat. Sederhana, ya sudah enak hidup ini, kenapa tidak dibuat sesederhana itu? Ditimpa musibah,
Alhamdulillah ala kulli hal. Semua atas izin dari Allah. Oh ya Allah, saya dapat musibah. Jangan-jangan saya punya dosa, evaluasi. Review kehidupan kita. Ketemu, bertobat, stop, lakukan perbuatan-perbuatan baik. Ternyata nggak ketemu dosa. Oh, berarti saya sedang diuji untuk naik kelas. Gampang kan seperti itu. Pak, kan tidak mudah untuk bisa melihat dosa saya itu apa. Kan tidak mudah juga untuk melakukan evaluasi diri saya ya Pak. Kan tidak mudah juga, ya perlu bantuan orang lain. Perlu bantuan orang-orang yang memang sudah mampu untuk menjalankan proses yang seperti ini. Biasanya yang saya lakukan ketika proses coaching, konseling, ada satu kunci yang bagi orang-orang MR ini sudah tahu dengan persis. Lakukan garpu tala. Ketika ditimpa persoalan, ditimpa musibah, ditimpa bencana, lakukan jurus garpu tala. Dari situ akan kelihatan kenapa musibah ini terjadi, kenapa persoalan itu terjadi. Ya, sering-seringnya kalau yang saya alami ketika konseling tentang hal-hal begini, sering-seringnya memang gara-gara dosa di masa lalu. Pernah ada satu konseling, proses konseling, pernah ada satu teman yang berdiskusi dengan saya, bertanya kenapa saya punya musibah seperti ini, punya persoalan ini, dicek dosa masa lalunya ternyata boleh dikatakan bersih, tidak ada. Oh, ternyata beliau barangkali sedang diuji untuk naik kelas. Dalam proses untuk naik kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi balik ke pembicaraan di awal tadi, kenapa kita mesti harus hopeless? Kenapa kita mesti harus putus harapan, putus asa, apalagi sampai harus melakukan bunuh diri. Gara-gara kita tertimpa musibah, tertimpa bencana, tertimpa persoalan. Padahal sebetulnya kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu jurusnya, menghadapi persoalan itu sangat mudah. Gampang banget, bukan sesuatu yang rocket science, bukan yang complicated. Tidak, sederhana saja. Makanya yuk kita belajar. Kan seperti itu ya. Allah ketika memberikan musibah kepada kita, itu mau ngapain sih sebetulnya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei, orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebetulnya, ketika Allah memberikan kita masalah, dia itu nggak nyuruh kita untuk mencari solusi. Sebetulnya nggak nyuruh mencari solusi. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita kembali kepadanya terlebih dahulu. Mengingatnya dahulu, mendekat kepadanya terlebih dahulu, berdekatannya dengan Allah, lalu Allah yang akan memberikan solusinya. Ketika kita ditimpa persoalan, ditimpa musibah, ditimpa ujian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah. Dengan taubatan yang nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Cukup itu saja. Nanti Allah yang akan berikan jawabannya. Nanti Allah yang akan berikan solusi dari persoalan yang kita miliki itu. Ya, tidak mungkin Allah mengambil satu kebahagiaan yang ada padamu tanpa menyiapkan gantinya dengan yang lebih baik. Yuk, saya berikan satu satu video untuk kita lihat, untuk kita renungkan. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jawabannya kepada kita ya. Kita lihat. زوجتي مريضة يا رب، زوجتي مريضة يا رب، وليس لي حول ولا قوة يا رب. يا رب كل أبواب الخلق أغلقت وسدت وأقفلت، وليس أمامي إلا بابك.
يا رب أعطني سؤلي، يا رب أعطني سؤلي، يا رب لا تخيب ظني بك ولا تضيع أملي فيك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مالك يا أخي؟ الدعاء بتاعك والله قطع قلبي، لدرجة اللي أنا كنت عايز أصلي ما عرفتش أصلي خالص بسبب الدعاء بتاعك والحالة اللي أنت فيها. خير إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. زوجتي مريضة جدا جدا جدا، شفاء الله. ولازم تعمل عملية الساعة 9 الصبح. مطلوب في العملية 15,400 جنيه. أقسم لك بالله ما في معايا 10 جنيه منهم. الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بصراحة يا أخي أنا مش هقدر أعمل لك أي حاجة، لكن كل اللي أنا أقدر أقول لك عليه واصل دعائك، واصل تضرعك، واصل بكاءك بين يدي الله، وأحسن الظن بربك والله لن يضيعك سبحانه وتعالى. أحسن الظن بربك والله لن يضيعك. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد اللهم لله. طيب. مبسوط جدا اني شفتك. حبيبي انا تسلم. بصراحه لما سمعت صوتك جيت جاري عشان اصلي ورا حضرتك. الله يكبر خاطرك. عارف حضرتك من الشخصيات اللي محببه لقلبي بصراحه، جزاك الله خير. وافتكرت وانا جاي ان انا اجيب لك زكاه المال بالمره تطلعها للناس اللي يشوفوا مستحقين ان شاء الله. كام دول؟ دول 15,400 جنيه. كام؟ 15,400 جنيه. سبحانك ربي ما أكرمك، يا رب ما أرحمك يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. في يا شيخ محمد خير. هتعرف كل حاجة دلوقتي. يا أخي يا أخي لو سمحت كلمة بعد إذنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أخي بعد إذنك، الكلام اللي أنت حكيته لي قبل الفجر أنا عايزك تقوله لي تاني. ما أنا حكيت لك يا شيخ. معلش أنا عايزك تعيده مرة تانية أمام الراجل ده. الحمد لله على كل حال. زوجتي مريضة جدا جدا، ولازم تعمل عملية الساعة 9 الصبح. حول ولا قوه. العملية دي هتتكلف كام؟ 15,400. كم؟ 15,400. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، اللهم لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله. مليك كل من ملك، ما خاب عبد أم ملك، أنت له حيث سلام. أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب. ربي هلك كل نبي وملك، وكل من أهل لك سباح أو لبى فلا. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Siapa yang membuat persoalan? Siapa yang membuat hidup kita penuh dengan persoalan? Allah. Siapa yang punya jawaban dari persoalan kita itu adalah hanya Allah. Yuk kita kembali kepada Allah supaya hidup kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Bapak Ibu terima kasih. Mbak Anggi silahkan dipersiapkan untuk penutupan. Saya undur diri sebentar ya. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid. Tadi seperti biasa ya, luar biasa pemaparan dari Pak Farid terkait dengan materi hari ini. Ya, ini baik sekali yang komen, nggak hanya di chat Zoom maupun di chat Facebook. Bagaimana ya kita bisa lebih semakin untuk berbaik sangka ya dengan Allah ya. Bahwa apapun ujian yang Allah berikan, itu tentunya sebenarnya sudah ada solusinya dari Allah. Tinggal bagaimana kita, kadang-kadang Allah tuh lagi menunggu ya, kapan kita benar-benar bergantung bahwa yang kita harapkan adalah pertolongan Allah. Karena seringkali manusia ini masih banyak berharapnya pada manusia, kita menjadi pertolongannya kepada manusia. Padahal kalau kita bergantungnya kepada Allah, berharapnya pada Allah, maka tentunya Allah tuh maha baik ya, maha mengabulkan. Nah ini tantangan kita ya, bagaimana kita benar-benar selalu kita hanya berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan ya, untuk teman-teman, silakan nih, tadi banyak juga yang sudah share yang disampaikan Pak Farid gitu ya. Terima kasih banyak Pak Farid, seperti biasa. Ini kajiannya selalu makjleb, hal-hal yang sederhana yang buat kita membuka mata, tapi juga tentunya membuat kita minimal menjadi penyegar jiwa ya, penenang hati juga ya. Terutama bagi teman-teman tadi ya, kalau saya baca di chat yang sedang mengalami ujiannya, jadi sabar aja, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sabarnya, mendapatkan pahala ikhlasnya, dan juga insya Allah pasti nanti akan ada saatnya Allah berikan solusinya ya, berikan jawabannya di waktu terbaik, di waktu yang tepat. Kadang kita kalau flashback kembali ke perjalanan kita di masa lalu gitu ya, kita kadang-kadang ingat lagi pada saat ada masalah A gitu ya, Allah berikan pertolongannya itu selalu on time ya, tinggal kita bagaimana menata hati ini untuk selalu berserah diri kepada Allah dan juga untuk udah fokusnya menjemput ridho Allah aja, sehingga nanti pertolongan Allah pasti akan Allah berikan ya. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Pak Farid, kajiannya mudah-mudahan menjadi perbaikan diri kita ya, ini menjadi sarana kita untuk terus memperbaiki diri kita, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah ya, semakin bisa menjemput ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa Bapak Ibu, izin saya sampaikan sebentar laporan ya, laporan sahabat Perekat Cinta. Oke. Ya, seperti biasa di sini alhamdulillah Jumat kemarin kita juga kembali menyalurkan nasi box ya di 4 kota, yaitu di Lampung, di Bekasi, di Semarang, dan di Jombang, dengan total sedekah atau total dana yang kita salurkan sebanyak 1 juta untuk 4 kota. Dan ya, alhamdulillah selama seminggu ini juga masuk saldo baru ya, sehingga ada sisa saldo yaitu sebesar Rp701.000 ya. Insya Allah kita akan salurkan di Jumat berikutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut berkontribusi, ikut berpartisipasi, di sini adalah sahabat Perekat Cinta, kita bagaimana tidak hanya berbagi kepada yang membutuhkan, tapi juga kita membantu teman-teman bunda-bunda yang juga sedang merintis usahanya, sedang berjuang untuk bisa memiliki usaha buat keluarganya gitu ya. Mudah-mudahan Allah berkahi dapur-dapur ini, dan juga tentunya para donatur mulia ya. Mudah-mudahan ini jalan kita sebagai jembatan kebahagiaan bersama bisa banyak membahagiakan orang lain, dan Allah semakin berkahi, semakin muliakan, semakin bahagiakan para donatur-donatur yang sudah terus ya rutin berkontribusi, rutin berpartisipasi dalam program ini. Sekali lagi terima kasih sahabat semua yang sudah mendukung program Sahabat Perekat Cinta. Mudah-mudahan ya kita bisa terus ya berbagi kepada banyak orang, menjadi jembatan kebahagiaan bagi banyak orang. Oke, seperti biasa kita akan tutup dengan doa ya di penutup. Jadi Bapak Ibu, dan juga nanti akan ada foto bersama. Silakan mulai pakai kerudung gitu ya kalau yang mau ikut foto bersama. Dan mudah-mudahan dengan doa penutup ini Allah mudahkan kita ya untuk bisa menerima ilmu ini, untuk bisa mempraktekannya, untuk bisa benar-benar kita total bergantung hanya kepada Allah. Maka kepada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Marilah kita tutup acara kita dengan pembacaan doa. Kita berterima kasih, bersyukur bahwa apa yang kita lakukan diberikan kelancaran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, Engkau Zat yang membolak-balikan hati. Teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu, ya Allah, karena sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Syafi, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk mereka, ya Allah, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Razzaq, jika hari ini ada di antara kami yang belum mendapatkan rezeki, mohon mudahkanlah dan bukakanlah pintu rezekimu selebar mungkin, karena hanya Engkaulah Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujianmu, kuatkanlah dia, ya Allah, untuk mampu bertahan dan bersabar. Hiburlah ia dengan penuh karuniamu, karena janjimu yang tak pernah kau ingkari, setelah kesulitan akan ada kemudahan dan kesenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mau sampaikan sesuatu bagi teman-teman yang memang barangkali punya persoalan yang sangat-sangat tidak mudah, punya persoalan yang sangat-sangat tidak ringan. Kalau mau minta mohon maaf, kalau berkehendak untuk konseling dengan saya, silakan hubungi Mbak Anggi ya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Farid atas kajiannya hari ini yang selalu majleb. Mudah-mudahan Allah ringankan kita semua ya, Allah lapangkan kita semua segala urusan kita ya, dan juga Allah berikan jalan solusinya kepada kita semua di saat-saat yang selalu kita butuhkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu Bapak Ibu silakan kita akan tutup dengan foto bersama ya. Silakan boleh di on kan kamera videonya sebentar saja. Baik. Iya, wah alhamdulillah banyak sekali nih wajah-wajah baru sepertinya ya. Ada Pak Misiono, ada Bu Wike, ya Bu Pipin, salam kenal ya. Bapak Ibu yang mungkin ada yang baru bergabung. Oke, seperti biasa kita ingin menyebut Allah, mudah-mudahan hadirat kita di majelis ilmu ini ya Allah kumpulkan kita semua di taman surganya. Allah mudahkan segala urusan kita ya, dengan kita benar-benar hanya niatkan ingin menyebut ridhonya. Yuk, tangannya boleh seperti ini. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian sebentar layar kedua. Oh, masih banyak ya, Masya Allah. Sebentar, layar kedua ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Bentar.
Oke, baik. Kemudian satu, mau di magnet rezeki ini ya, di Ustadz Nasrullah kita diajarkan satu sama terhubung kita semua ini terhubung di dunia kuantum ya, frekuensi kita nih ya, makanya kita merasa nikmat sekali hadir di majelis ilmu ya. Satu, dua, tiga. Oke, layar kedua sebentar. Baik ya. Masya Allah. Alhamdulillah sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oh, maaf tadi belum unmute ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di majelis ilmu ini. Yuk kita tutup bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Farid, teman-teman semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Mbak Andi. جينا نعيدكم بالعيد